istilahkan ini adalah transformasi Prabowo 4.0. Nah, dari rentetan waktu itu kita tahu mungkin 2014 dan 2019 karakter seorang Prabowo begitu menggebu-gebu ya, begitu berapi-api, bahkan terkesan sangat garang dalam kampanye-kampanyenya. Termasuk itu mungkin juga yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan sekarang tampak lebih kalem gitu, lebih dewasa. Nah, Prabowo yang sekarang bukan Prabowo yang dulu ya. Ketika di Pilpres 2014 dan 2019, mungkin ketika itu Prabowo ingin menampilkan citra atau citra diri sebagai sosok pemimpin yang tegas. Kejelian Prabowo memotret isu-isu yang dekat dengan anak-anak muda, termasuk ketika Prabowo ngobrol dengan beberapa influencer atau anak-anak muda, dia menyinggung karakter anime ya, One Piece. Kembali lagi di channel YouTube Mr. Puisi Live di bawah naungan MGP Media. Ya, hari ini kita akan kembali membahas perkembangan terkini politik jelang pemilu 2024 dan seperti apa dinamika yang terjadi. Tapi sebelum itu saya ingatkan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live dan juga komen dan like untuk konten-konten yang ada di channel YouTube kami. Ya, ini kita akan sedikit berbicara soal Prabowo ya, seperti apa perubahan karakter seorang Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga bakal calon presiden di 2024. Ini cukup menarik ya, kalau kita melihat perubahan karakter yang ditampilkan Prabowo atau citra juga yang muncul dari seorang Prabowo di ruang publik atau di mata publik. Mungkin saya mengistilahkan ini adalah transformasi Prabowo 4.0. Nah, Prabowo yang sekarang bukanlah Prabowo yang dulu. Nah, kenapa saya bilang ini transformasi 4.0 atau 4.0? Nah, ini saya mengacu kepada di Pilpres 2024 ini adalah keempat kalinya Prabowo maju di Pilpres. Ya, mungkin semua sudah tahu Prabowo pertama kali maju di Pilpres tahun 2009. Kala itu sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan. Di 2014 yang kedua kalinya kemudian Prabowo maju sebagai calon presiden. Nah, kala itu bersama dengan Hatta Rajasa melawan Jokowi Yusuf Kala, sehingga Jokowi yang akhirnya terpilih di periode pertama. Di 2019 ya, Prabowo tampaknya masih punya energi untuk melawan Jokowi, sehingga dia maju Pilpres lagi, berarti yang ketiga kalinya, berpasangan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakil presidennya kala itu. Nah, sekarang ini yang keempat kalinya Prabowo maju di Pilpres 2024 sebagai bakal calon presiden, tapi cawapresnya ya belum diumumkan. Nah, dari rentetan waktu itu kita tahu mungkin 2014 dan 2019 karakter seorang Prabowo begitu menggebu-gebu ya, begitu berapi-api, bahkan terkesan sangat garang dalam kampanye-kampanyenya, termasuk juga di periode di 2019 ya, ketika Jokowi menjadi capres petahana ya, narasi perubahan ya dia sampaikan, maka dia sempat berstatement Indonesia akan bubar ya, tahun 2030 mengutip sebuah karya fiksi begitu. Nah, tapi sekarang Prabowo menampilkan sosok citra diri yang jauh berbeda ya, jauh berbeda. Sekarang terkesan lebih soft, lebih bijaksana, kelihatannya sangat jauh lebih dewasa, tidak menggebu-gebu lagi, statementnya juga tidak seberapi-api dulu. Ya mungkin juga karena beliau sekarang sedang berada di dalam koalisi pemerintahan Presiden Jokowi ya sebagai Menteri Pertahanan, sehingga beliau juga sudah paham seperti apa
posisinya. Termasuk mungkin ini juga bagian dari strategi kampanye untuk melakukan rebranding atau melakukan branding ulang atau membentuk citra ulang. Nah, ini dalam ilmu marketing ada namanya rebranding. Ketika suatu produk dianggap gagal di pasaran atau tidak laku di pasaran, perlu dilakukan rebranding terhadap sebuah produk atau sebuah brand. Nah, itu mungkin juga yang dilakukan oleh Prabowo Subianto dengan sekarang tampak lebih kalem gitu, lebih dewasa. Nah, ini juga memantik anggapan bahwa citra atau karisma Prabowo ini semakin dekat dengan anak-anak muda kalangan generasi milenial dan generasi Z. Nah, ini juga berkelindan atau ada benang merahnya dengan beberapa hari lalu Pak Prabowo dikunjungi para influencer ya di kantor Kemenhan. Kemudian belum lama ini juga Prabowo mengunjungi salah satu partai politik yang dikenal sebagai partainya anak muda, partai yang dekat dengan anak muda, yaitu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Nah, ini semakin memberikan citra atau kesan bahwa Prabowo ini mengakomodir anak-anak muda, dekat dengan kalangan anak-anak muda. Nah, citra diri yang ingin dibentuk mungkin oleh Prabowo atau ada juga misalnya masukan bisikan dari tim kampanyenya atau konsultan politiknya. Nah, ini juga terpotret dari hasil survei indikator politik Indonesia periode 20 sampai 24 Juni 2023 yang mengatakan atau memotret hasil bahwa Prabowo ini meraih hasil maksimal atau dukungan maksimal di kalangan pendukung atau pemilih generasi muda, generasi Z dan milenial. Sebanyak 40,5% generasi Z menyatakan dukungannya kepada Prabowo berdasarkan hasil survei ini ya, survei dari Indikator Politik Indonesia. Kemudian 37,1% milenial juga memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra ini. Nah, ini kembali kita tarik kepada konteks perubahan citra diri Prabowo tadi, bahwa Prabowo yang sekarang bukan Prabowo yang dulu ya. Ketika di Pilpres 2014 dan 2019, mungkin ketika itu Prabowo ingin menampilkan citra atau citra diri sebagai sosok pemimpin yang tegas dan kontra pemerintahan. Tapi kali ini dalam rebranding jelang Pilpres 2024, Prabowo menampilkan dirinya sebagai sosok yang lebih matang, dewasa, bijaksana, tidak gerasa gerusu, tidak mudah emosi, menyikapi sesuatu dengan santai, dengan kepala dingin, merangkul semua, termasuk merangkul anak-anak muda, Gen Z, milenial. Dan ini mungkin salah satu strategi dari tim kampanyenya Prabowo juga untuk meraih dukungan dari swing voters atau undecided voters atau pemilih yang belum pasti bisa menentukan pilihannya saat ini. Nah, ini juga berkaitan mungkin dengan ide besar yang disampaikan oleh Prabowo, ingin Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia. Nah, kalau kita tahu sepak bola juga sebagai olahraga yang paling populer ya, sangat digandrungi oleh anak-anak muda. Dan ini juga berkaitan dengan komitmen Prabowo untuk memajukan sepak bola Indonesia, sebagaimana dia lakukan dengan aksi nyata membangun akademi sepak bola yang katanya ditargetkan bisa selesai atau mungkin rampung Oktober 2023 ini. Kejelian Prabowo memotret isu-isu yang dekat dengan anak-anak muda, termasuk ketika Prabowo ngobrol dengan beberapa influencer atau anak-anak muda, dia menyinggung karakter anime ya, One Piece. Nah, ini kan menunjukkan, seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Prabowo itu paham dengan anak muda, dekat dengan isu-isu atau keseharian anak-anak muda. Jadi Prabowo 4.0. Nah, akankah di keempat kalinya ini dengan citra diri yang berbeda sebagai sosok yang lebih dewasa, termasuk sebagai sosok mungkin yang diistilahkan sebagai the bigger man atau sosok yang tadi lebih dewasa. Ketika ada pihak-pihak yang berkonflik atau pihak yang saling serang, Prabowo menampilkan dirinya sebagai sosok mungkin yang bisa menjadi penengah dalam konteks ini. Misalnya ketika ada saling sinir antara Anies dan Ganjar, ya Prabowo berada di tengah-tengah, ada sosok yang tampil berbeda, tampil lebih dewasa, tampil lebih bijaksana, sehingga dia bisa saja dianggap sebagai the wise man dari sisi tiga jenis karakter politisi, yaitu the politician, the wise man, dan satu lagi politisi yang
menampilkan citra diri sebagai the strong man atau orang kuat, sebagaimana citra yang ditampilkan Prabowo di Pilpres 2014 dan 2019. Terakhir, ini mungkin juga bagian strategi tim kampanyenya Prabowo melakukan framing atau pembentukan bingkai dari sisi teori media massa atau teori komunikasi massa. Ada yang namanya framing. Nah, mungkin saja Prabowo ingin menampilkan citranya dari sisi teorinya, ada yang namanya framing substantif dan framing episodik. Nah, framing substantif ini mungkin yang dilakukan Prabowo ketika 2014 dan 2019 ya, dengan data-data, misalnya dia berkonfrontasi untuk menyerang pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi sekarang dengan posisinya dia melakukan frame episodik ya, atau mungkin narasi-narasi yang bisa lebih memainkan emosi massa, atau tadi memainkan emosi generasi muda. Kalau generasi muda yang disasar juga oleh Prabowo untuk kemenangan di 2024. Ya, itu yang bisa kita analisis dari perubahan Prabowo yang sekarang, bukan Prabowo yang dulu, atau bahasa saya, istilah kami adalah Prabowo 4.0, transformasi seorang Prabowo di keempat kalinya keikutsertaan Pilpres 2024. Oke, sekian analisa kita, ngobrol apa yang bisa kita sampaikan di channel YouTube Mr. Puisi Live, dan semoga ini bisa memberikan sedikit pencerahan lah, sedikit bayangan untuk menganalisa seperti apa yang terjadi di panggung politik nasional, seperti apa yang dimainkan oleh aktor-aktor politik nasional jelang Pilpres 2024. Sekian, dan kita ingatkan untuk jangan lupa subscribe channel YouTube Mr. Puisi Live, dan jangan lupa juga komen dan like konten-konten kami berikutnya. Terima kasih. Salam pemilu damai.